Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sedikitnya menelan 62 orang korban jiwa dan 5.389 jiwa mengungsi di beberapa lokasi. Gempa ini menambah rentetan panjang lemahnya mitigasi gempa di Indonesia. Dan untuk membahasnya sekaligus untuk mengulas mengenai penanganan korban telah hadir di studio jurnalis senior Prihadi. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Mas Adi, dari pantauan Anda, bagaimana Anda melihat fase penanganan korban gempa bencana atau bencana gempa di Cianjur ini? Ya, sejak saya mengikuti gempa Cianjur di 13.21 dan juga saya merasakannya sendiri di rumah, saya pantau memang sejak awal Bupati sudah berbagi tugas dengan Kapolres Cianjur, kemudian juga dengan Dandim, dan Kapolres Cianjur pun tadi seperti yang sudah diwawancara oleh Metro TV di siang hari juga sudah berbagi tugas juga dengan para personil di bawahnya gitu kan, sudah mengevakuasi, sudah memberikan lokasi evakuasinya ada di mana, kemudian juga masyarakatnya juga sudah dibawa ke beberapa rumah sakit. Bupatinya pun juga sudah sudah mengevakuasi masyarakat yang menjadi korban itu ke 4 rumah sakit yang ada di Cianjur, 2 rumah sakit milik pemerintah, RSUD Sayang Cianjur, kemudian juga ada rumah sakit swasta yang di Cianjur. Saya rasa penanganannya juga sudah cukup baik sejauh ini, tapi ada tantangan-tantangan sebenarnya yang jauh lebih signifikan untuk kedepannya, karena kita melihat korbannya ternyata cukup banyak, ratusan. Bahkan korban luka ratusan, 62 ini korban yang meninggal. Ini amat sangat memprihatinkan sih, karena memang tadi Bu Dwi Korita menyatakan bahwa ini adalah gempa dangkal 11 km dan 5,6 dan ini terjadi di daratan. Ini mungkin yang menyebabkan bagaimana kemudian gempa darat ini yang bisa menimbulkan resiko fatalitas ini cukup dahsyat dengan jumlah korban yang sekian banyak. Dan juga kita bisa memahami bahwa ini mungkin terjadi di wilayah permukiman yang permukimannya sendiri mungkin sudah cukup lama. Dari konstruksi bangunannya pun juga sudah cukup tua. Jadi sekali lagi mungkin kita bisa mengingatkan bahwa gempa ini tidak menyebabkan kematian, tapi kematian itu disebabkan oleh masyarakat yang tertimpa bangunan. Tadi juga Bupati mengatakan bahwa 70% masyarakat yang tertimpa bencana ini mengalami luka yang cukup berat. Dominan dialami adalah fraktur atau patah tulang. Jadi ya memang kita bisa. Dan juga luka di kepala ya, karena mungkin tertimpa bangunan. Injury di kepala, kemudian juga fraktur di beberapa bagian tubuh, ini yang juga harus mendapatkan penanganan sih sebenarnya. Baik, Mas Adi, apabila kita lihat tadi waktu gempa sekitar tadi Anda katakan 13.21 dan ini sudah menunjukkan waktu 20.57. Dengan rentang waktu demikian, sebetulnya kebutuhan-kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi agar kemudian bisa dilakukan respon yang cepat dan juga tepat gitu, Mas Adi? Iya, kalau di dalam fase tanggap darurat ini kan yang jelas ada beberapa tahapan sih memang. Yang jelas evakuasi sudah dilakukan. Kemudian juga adanya penetapan status tanggap darurat, entah ini sudah atau belum dilakukan oleh Bupati atau pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kemudian juga pemenuhan kebutuhan logistik pun juga sebenarnya kayaknya sudah mengarah ke sana kan. Tadi juga disebutkan oleh reporter di lapangan bahwa sudah ada pemenuhan kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya sudah jauh, sebenarnya sudah cukup lebih baik, cuma mungkin ada beberapa yang agak perlu dikritisi. Dalam artian gini, ada satu rumah sakit itu membludak pasiennya. Mungkin kita bisa memahami bahwa kondisi saat ini kondisi yang cukup panik dan tidak bisa mengatur triasenya, mana korban yang menderita luka ringan, luka sedang ataupun juga luka berat gitu kan. Jadi semuanya ditumplekin di sana, jangan sampai kemudian rumah sakit ini ketimpahan bencana. Jangan sampai kemudian rumah sakit ini kewalahan. Kita sadar bahwa kapasitas dari dokternya pun juga tidak begitu banyak. Jadi mungkin besok ketika evakuasi terus dilakukan, kemudian juga penanganan korban yang tertimpa bangunan ini terus juga dilakukan, mungkin sudah bisa berpikir untuk mereka yang luka ringan, jangan selalu dibawa ke rumah sakit utama. Bisa ke puskesmas atau bisa ke pusat layanan kesehatan masyarakat yang lebih rendah. Jadi jangan sampai kemudian over capacity, jangan sampai kemudian mereka-mereka yang awalnya cuma luka ringan, mendapatkan fasilitas, tapi kemudian yang luka berat karena harus berbagi dengan mereka yang luka ringan, yang luka berat akan
mendapatkan perawatan yang kurang maksimal seperti itu. Oke, Mas Adi, dalam fase penanganan bencana seperti ini, kita ketahui bagaimana sorotan pada evakuasi, distribusi bantuan terhadap para korban, tapi juga yang memegang peran penting adalah peran pada saat perawatan korban di rumah sakit. Ini apa yang Anda pantau dalam penanganan bencana gempa Cianjur ini? Iya, sekali lagi mungkin kita bisa memahami kondisi awal-awal di jam-jam pertama kegempaan, kepanikan selalu ada. Dan mungkin lupa terkait dengan fase yang triase, fase hijau, kuning, merah, hitam seperti itu. Itu sebenarnya hal yang harus diperhatikan dalam penanganan korban bencana gitu kan. Nah, mungkin besok ketika atau mungkin malam ini sudah mulai ditata kembali, karena jangan sampai kemudian saat ini di rumah sakit sudah ada ratusan warga yang terluka dengan berbagai macam luka gitu kan. Belum lagi nanti yang harus menghadapi operasi patah tulang. Perlu banyak dokter ortopedi gitu kan, dan juga perlu banyak dokter anestesi untuk menangani bantuan pengobatan dan operasi, tindakan operasi seperti itu. Itu juga masih harus diperhatikan beberapa hari ke depan. Jadi jangan sampai kemudian rumah sakit jadi ketimpahan bencana. Karena kita juga masih harus melakukan penanggulangan gawat darurat terpadu. Ada beberapa rumah sakit yang mungkin setipe dengan rumah sakit RSUD Cianjur, yang bisa berbagi transfer pasien seperti itu. Oke, untuk yang patah tulang di rumah sakit A, atau mungkin yang dirujuk ke berbagai tempat gitu. Betul. Jadi kemudian bisa diklasifikasikan kebutuhan tenaga medisnya juga bisa diarahkan. Kalau patah tulang mungkin di rumah sakit A. Jadi mereka yang ahli anestesi, kemudian juga ahli bedah tulang bisa terfokus di situ. Sementara untuk yang luka ringan bisa di rumah sakit B gitu. Jadi mungkin secara bertahap bisa dilakukan, karena ini kan fase evakuasinya, fase penanggulangan bencananya ini kan masih panjang, masih panjang. Jadi ya kita sama-sama memahami, memaklumi kondisi di sana di lapangan kita tidak tahu, jadi mungkin perlahan. Oke, nah ini fase penanganan ataupun penanggulangan bencana kan masih akan panjang, termasuk kemudian kita merhatikan bagaimana distribusi logistik, terutama mungkin pada kelompok-kelompok yang rentan, Mas Adi. Bagaimana Anda menilai? Betul, PR-nya memang adalah bagaimana kemudian masyarakat rentan ini, kelompok rentan ini kita harus bantu. Kelompok rentan ini kita bisa sadari bahwa mereka adalah lansia, mungkin saja ada ibu hamil, kemudian juga ada anak-anak, kaum difabel, seperti itu. Ini yang juga menjadi pusat perhatian kita. Warga korban yang sehat-sehat saja dengan hanya luka ringan, lecet, bahkan ini mereka bisa diberdayakan untuk membantu. Cuma mereka-mereka yang rentan ini yang harus diperhatikan. No one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang salah urus. Semuanya harus diurus oleh pemerintah dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini juga mereka masih harus ditempatkan. Kebutuhan-kebutuhan mereka. Golden time-nya ini adalah ketika anak-anak ya. Anak-anak tadi kan sejak siang tadi kita mereka jerit, mereka nangis, histeris. Bahkan tadi saya melihat ada bapak-bapak yang cukup guling-guling di tepi jalan karena rumahnya hancur. Semuanya pasti mendapatkan sebuah peristiwa traumatik yang luar biasa yang kita tidak rasakan. Tapi fase-fase ini ketika sumber dayanya itu terbatas, kita mesti harus memprioritaskan kelompok-kelompok rentan ini. Anak-anak dulu deh. Mereka butuh susu, mereka butuh popok, mereka butuh tempat tinggal. Dalam hal ini mungkin tenda pengungsian. Tapi kan kondisi sekarang kan cuacanya juga sudah tidak baik-baik saja, hujan. Takutnya jangan sampai kemudian kita mindahkan anak-anak ke tenda pengungsian, kondisinya cukup tidak baik di luaran karena hujan, angin, nanti akan ada timbul penyakit seperti ini. Hal-hal yang pelik, hal-hal yang detail ini memang mesti harus diurus. Ini PR sebenarnya. Oke, nah tapi kembali pada lokasi Indonesia yang memang berada di wilayah Ring of Fire seperti itu. Sejauh ini karena Mas Adi juga sebagai pemerhati manajemen bencana ya, bagaimana sebetulnya kesadaran mitigasi bencana di Indonesia sendiri sih Mas? Oke, kalau kita bicara soal mitigasi, kita berarti bicara soal mitigasi yang struktural, non-struktural. Kalau struktural itu sesuatu mitigasi yang bisa dilihat oleh mata, pembelian alat teknologi, bangun dam segala macam, terus menanam sensor seismik di daratan Indonesia gitu kan. Sementara untuk yang mitigasi non struktural ini kita butuh advokasi terus-terusan ke masyarakat. Nah sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri tidak ada sesuatu yang konfidensial untuk bisa diungkap atau bisa dibaca oleh masyarakat. Semuanya terbuka. Kawasan rawan bencana mau di tsunami, mau di gunung api pun sekalipun terbuka semua. Bahkan sesar yang dituding menjadi penyebab dari gempa Cimandiri ini pun juga sebenarnya
informasi yang cukup terbuka, karena Pusgen pun juga sudah memaparkan hal ini. Jadi tinggal bagaimana kemudian masyarakat tahu, sadar, aku tinggal di mana, di lokasi gempa, oke, ya sudah kalau begitu pilihanku adalah tetap tinggal di lokasi gempa itu atau pergi. Kalau misalkan stay di gempa itu berarti harus paham langkah mitigasinya. Harus ada kewaspadaan seperti itu ya. Mas Adi, tadi kita dengarkan laporan dari Sehat, tadi ada warga juga yang masih merasa kekhawatiran ataupun ketakutan untuk kembali ke rumahnya karena khawatir ada gempa susulan. Tapi tadi kita juga lihat bagaimana ternyata belum ada pihak yang mengarahkan mereka menuju ke lokasi dan ada kondisi mati listrik nih, Mas Adi. Kalau mati listrik ini kan bisa jadi bagian dari SOP dari PLN. Kalau mungkin di Jepang pasti akan putus tuh aliran gas. Karena jangan sampai kemudian pipa gas atau aliran listrik itu rusak, kemudian memicu bencana selanjutnya. Jangan sampai kemudian masyarakat kesetrum karena banyak kabel yang terkelupas. Jangan sampai kemudian aliran gas terputus, kemudian ada percikan api meledak. Itu mungkin bagian dari SOP. Terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin sampai saat ini belum terpenuhi, di saat-saat ini memang perlu adanya permasalahan utama dari sebuah penanganan bencana itu adalah informasi, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Ini 4. Dan saya rasa dari BMKG, BNPB, BPBD, dan masyarakat di pemerintah provinsi pun juga sebenarnya sudah melakukan hal ini. Cuma kan jarak antara penanganan pusat dengan pemerintah kabupaten itu kan cukup jauh. Inilah yang kemudian masyarakat, ya ini bukan pilihan yang mengenakan sih sebenarnya, tapi masyarakat di saat seperti ini juga harus bisa mandiri, dalam artian adalah ada penanganan resiko berbasis komunitas. Dalam hal ini masyarakat, mereka juga mohon bisa dimaklumin dulu karena mungkin datanya masih harus ditata, datanya masih harus distribusinya masih perlu dilakukan seperti itu. Jadi tingkat komunitas dulu deh. Kalau misalkan di situ ada minimarket atau apa, bisa minta dulu, nanti bayar belakangan. Oke, kayak gitu. Misalkan ada warung, bisalah kemudian minta makan dulu, nasi bungkus, nanti kemudian dibayar seperti itu. Jadi jangan kemudian pemerintah dianggap tidak memberikan bantuan. Pemerintah pasti memberikan bantuan, toh Menteri Sosial juga kemudian langsung berangkat dari Jogja ke Cianjur. Gubernur Ridwan Kamil langsung beranjak ke Cianjur, kemudian melakukan tim Jawa Barat quick response seperti itu kan. Itu sudah dilakukan. Hanya saja mungkin ada daerah-daerah yang miss dalam pemberian logistik ini karena jaraknya jauh, kemudian juga terisolasi seperti itu. Jadi penanganan bencana level komunitas ternyata sangat berperan luar biasa. Betul, karena mereka sendiri adalah masyarakat yang paling pertama mengalami bencana itu adalah masyarakat itu sendiri. Makanya kemudian ketika masyarakat itu sadar bahwa lingkungannya itu memiliki potensi atau resiko terkait dengan kebencanaan, mau itu gempa bumi, tsunami, ataupun juga gunung erupsi, mereka sudah harus menyiapkan diri sendiri. Itu bagian dari edukasi? Bagian dari edukasi dan juga bagian dari penyadaran dari pengurangan resiko berbasis komunitas. Ini yang masih harus dilakukan. Jadi basicnya sebenarnya adalah ketika saya tinggal di sebuah lokasi yang memiliki resiko kebencanaan tertentu, maka saya masih harus menyiapkan diri. Toh juga advokasi dan edukasi terkait dengan mitigasi, kemudian juga penyiapan diri pas bencana, misalnya seperti itu. Ya mungkin saat ini mereka cukup lupa, tapi sekali lagi sebuah bencana itu adalah awal mitigasi untuk bencana berikutnya. Bisa saja kemudian bencana ini masyarakat lupa, masyarakat sudah lama tidak mengalami bencana. Jadi ini next adalah evaluasinya adalah, oke, saat ini saya sadar bahwa lingkungan saya beresiko bencana gempa bumi, maka saya masih harus menyiapkan sebuah tas paling tidak untuk butuh hidup 2 atau 3 hari sebelum kemudian tim SAR atau tim bala bantuan akan datang memberikan bantuan ke kita. Baik, Mas Adi sebagai pemerhati manajemen bencana juga, ketika kemudian terjadi gempa besar seperti ini kan biasanya diikuti oleh gempa susulan. Tadi dikatakan ada sekitar lebih dari 30 gempa susulan. Nah ini bagi masyarakat sendiri bagaimana responnya ataupun mengantisipasi adanya gempa-gempa susulan ini berikutnya? Ya paling tidak masyarakat juga masih harus BMKG dalam hal ini sudah begitu terbuka informasinya kepada masyarakat. Masyarakat juga mestinya juga, kita bukan dalam tahap untuk menyalahkan masyarakat yang tidak sadar atau bagaimana. Lagi-lagi ini juga buat pembelajaran buat kita semua, bencana itu adalah bagian dari mitigasi bencana berikutnya gitu kan. Jadi
bukan bukan sesuatu informasi yang harus ditutup-tutupi gitu kan. Ketika kemudian BMKG mengatakan bahwa masih ada gempa susulan, ya BMKG juga mengingatkan juga jangan sampai kemudian informasi itu berasal dari luar BMKG, karena BMKG itu adalah instansi yang trustworthy, yang harus dipercaya dan valid seperti itu. Jangan sampai kemudian ini berarti informasi juga harus diperhatikan betul. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Media pun juga menginformasikan juga jangan sampai misleading, jangan sampai separuh-paruh, jangan sampai kemudian yang didengarkan oleh masyarakat itu memberikan persepsi yang berbeda, persepsi yang justru menakutkan seperti itu. Jadi kita lihat ya bagaimana pantauan terkini kondisi di RSUD yang memang pasiennya sangat membludak karena korban yang dirawat juga sangat banyak. Artinya Mas Hadi, tadi dikatakan masa penanganan ini kan masih panjang. Untuk besok saja, prioritas penanganan ini harus seperti apa? Paling tidak besok sudah ada data terbaru. Ini PR antara BNPB, BMKG, BPBD, dan pemerintah provinsi. Menyamakan persepsi. Data dulu deh. Jumlah korban jiwa, jumlah korban yang luka, dan yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di rumah sakit RSUD Sayang ini ada berapa banyak, dan di rumah sakit lainnya pun juga berapa banyak. Kemudian juga pengungsinya juga berapa banyak seperti itu. Oke, itu yang kemudian harus diprioritaskan seperti itu. Data itu yang harus ditetapkan, tidak ada kesimpang siuran data, karena kesimpang siuran data ini akan mempengaruhi bala bantuan juga. Oke, baik, terima kasih Mas Hadi, jurnalis senior MJ dan juga pemerhati manajemen bencana telah berbincang bersama kami malam hari ini.